Cinta Bernoda Darah. Jilid 7 bagian 3. Lukisan itu melukiskan seekor kuda yang amat indah dan gagah, kuda yang berlari cepat sehingga bulu pada leher dan ekornya melambai-lambai indah sekali. Seakan-akan para tamu melihat keempat kaki kuda itu bergerak lari cepat dan telinga mendengar derap dari jauh. Ukuran lukisan kuda ini lebih besar daripada lukisan harimau, dan biarpun cara melukis harimau itu aneh sekali, akan tetapi dalam hal keindahan, kiranya sukar menandingi lukisan kuda ini yang menggunakan warna asli. Dengan gaya angkuh dan mengejek, Suma Boan mengerling ke arah Gan Lopek, lalu ia berkata, "Perkenankan hamba mengucapkan sajak sebagai timpalan lukisan pusaka itu." Raja yang suka akan lukisan dan sajak, segera berseru, "Silakan, orang muda yang pintar, silakan." Suma Boan berdiri tegak, mengangkat dada, mengerling sejenak ke arah Lin Lin dan Xian Eng yang duduk dekat suling emas, lalu mengucapkan sajak dengan suara nyaring, "Kuda sakti, lambang keindahan, kegagahan, dan kecepatan. Semoga Nan Chao di bawah bimbingan Bengkau akan maju secepat larinya kuda sakti." Bagus, Raja bertepuk tangan memuji, dan banyak di antara para tamu ikut pula memuji sambil bertepuk tangan, membuat Suma Boan makin bangga dan dadanya makin membusung. Ketika tepuk tangan sudah mereda, tiba-tiba terdengar suara keras dan nyaring. Semua orang menengok ke arah Gan Lopek karena tak salah lagi pendengaran mereka, itu adalah suara kentut. Ada yang sampai pucat mukanya mendengar ini karena perbuatan Gan Lopek kali ini benar-benar merupakan sebuah kekurang ajaran yang melewati batas. Suma Boan juga sampai pucat mukanya, bukan karena kaget melainkan karena marah. Ia merasa dihina, bahwa sajak yang dideklamasikan tadi disambut dengan bunyi kentut oleh Gan Lopek. "Gan Lopek, apa kau memandang rendah kepada sajakku tadi?" Suma Boan memancing kakek itu yang masih duduk di lantai. Kakek itu bangkit berdiri dan tersenyum lebar. Pemuda si Suma itu memang cerdik sekali, kata-katanya sengaja ia ucapkan untuk memancing. Sajaknya tadi merupakan pujian terhadap Nan Chao dan Bengkau, maka kalau kakek pendek ini berani memandang rendah, berarti Gan Lopek memandang rendah Nan Chao dan Bengkau pula dan ia pasti akan mempergunakannya untuk menekan kakek yang menyakitkan hatinya ini. Gan Lopek tertawa bergelak. "Bocah, siapa memandang rendah? Kentutku tadi hanya memperingatkan bahwa begitu kau muncul dengan gambarmu, aku lalu dianggap seperti angin saja." "Hahaha, kaulah orangnya yang menghina Nan Chao dan Bengkau dengan lukisan itu." Ia menuding ke arah gambar kuda. Bengkau Chuliumo memang sudah maklum bahwa di antara para tamunya terdapat pertentangan-pertentangan, akan tetapi ucapan Gan Lopek kali ini benar-benar membuat ia tidak mengerti. "Gan Sicu, lukisan ini adalah lukisan asli dari pelukis besar Yen Lipun, merupakan pemberian yang amat bernilai, sama sekali tidak menghina kami." Ketua Bengkau biarpun termasuk orang sakti yang aneh, namun sebagai kepala agama, tentu saja ia tidak berandalan dan ugal-ugalan, apalagi dibandingkan dengan Empek Gan yang aneh itu. Tadi mendengar Empek Gan menyambut sajak yang dideklamasikan oleh pemuda itu dengan bunyi kentut, ia merasa tak senang. Sekarang mendengar kata-kata Empek Gan yang menuduh pemuda itu menghina Bengkau, tentu saja ia tidak setuju. "Hehehe, penghinaan tidak langsung, tentu saja kau tidak tahu. Gan Lopek, jangan menuduh sembarangan. Kau yang membuang kentut di depan orang-orang terhormat, kaulah yang menghina semua orang, bagaimana kau bisa menyebar fitnah kepadaku?" Suma Boan menudingkan telunjuknya. "Melepas kentut apa salahnya? Ini tandanya jujur. Siapa di antara semua orang yang hadir di sini tak pernah kentut? Kalau angin sudah datang, tidak dilepas, bukankah mendatangkan perut kembung dan penyakit? Kalau dilepas perlahan-lahan agar jangan berbunyi dan jangan diketahui orang, itu pura-pura dan palsu namanya. Tidak ada bunyinya, tahu-tahu menyerang hidung orang lain sampai membikin hidung menjadi hijau. Orang kentut bukan menghina karena semua orang juga suka kentut. Tapi lukisanmu itu, Kau Chu, sama sekali bukan berarti bahwa aku memandang rendah lukisan Yen Lipun. Aku kagum akan lukisannya dan dibandingkan dengan dia, aku bukan apa-apa. Akan tetapi kalau orang sudah menyamakan Nan Chao dan Bengkau seperti kuda, benar-benar membikin panas perutku. Kuda itu binatang apakah? Boleh liar ganas dan sakti, akhirnya hanya akan menjadi binatang tunggangan manusia. Dan senjatanya hanya pada kakinya yang dapat berlari cepat. Bukankah itu sifat pengecut yang hanya pandai lari karena tidak berani menentang lawan? Apakah Nan Chao boleh disamakan dengan kuda yang boleh ditunggangi orang lain dan akan lari tunggang langgang dengan kecepatan kilat kalau diserang musuh? Bengkau Chuliumo tertawa.
Para tamu terheran karena tak pernah mengira bahwa wajah yang serius seperti patung itu dapat tertawa. Gan Sicu, kau lucu sekali. Lucu dan berbahaya, akan tetapi kami sama sekali tidak menganggap Suma Kongcu ini menghina kami. Kau pandai memutarbalikkan arti sesuatu. Dan bagaimanakah artinya lukisanmu itu, kalau kami boleh mendengar keterangannya? Nan Chao dan Beng kau disamakan dengan binatang yang kejam dan ganas. Suma Boan berseru, tak dapat menahan kemarahannya akan tetapi hatinya lega, juga akibat mendengar kata-kata ketua Beng Kau, karena tadinya ia sudah merasa bingung dan kaget mendengar tuduhan Gan Lopek yang hebat. Kini Gan Lopek yang tersenyum-senyum, lalu berkata nyaring, harimau terkenal sebagai raja di antara sekalian binatang hutan. Terkenal akan keberaniannya, tak pernah mundur menghadapi siapapun juga. Itulah sifat-sifat yang patut dimiliki oleh Nan Chao, biarpun besar tubuh harimau tidak sebesar kuda, namun kecil-kecil memiliki keberanian yang besar. Harimau siap menerjang lawan jahat di bawah naungan matahari yang terang benderang. Apakah yang lebih terang daripada matahari? Beng Kau adalah agama terang, maka boleh diumpamakan sang matahari yang menaungi harimau Nan Chao. Nah, itulah arti lukisanku yang buruk, Kau Cu. Tepukan tangan menyambut keterangan ini, dilakukan oleh sementara tamu yang merasa kagum dan suka kepada Empek Gan. Akan tetapi Suma Boan makin mendongkol dan ia berkata mengejek. Gan Lopek boleh jadi pandai dalam ilmu silat, boleh jadi pandai dalam hal melukis, akan tetapi tak mungkin ia lebih pandai dari mendiang Yan Li pun pelukis besar, dan dalam hal sastra dan sajak, aku yang muda berani bertanding dengan dia. Inilah sebuah tantangan yang terang-terangan, dilakukan di depan Raja Nan Chao yang suka akan sajak dan di depan Beng Kau Cu pula. Bukan tantangan silat, melainkan tantangan mengadu kepandaian bun atau sastra. Tentu saja Suma Boan seorang yang amat cerdik sudah cukup tahu bahwa biarpun pandai melukis, Empek Gan ini bukanlah seorang ahli sastra, apalagi ahli sajak. Biarpun tantangan Suma Boan itu bukanlah tantangan mengadu ilmu silat, melainkan tantangan mengadu ilmu sastra, namun bahayanya tidak kalah hebat. Malah agaknya lebih hebat karena dalam mengadu ilmu silat, yang kalah mungkin akan tewas. Sebaliknya dalam mengadu ilmu sastra, biarpun yang kalah tidak akan terluka apalagi mati, namun ia akan menjadi buah tertawaan dan nama besarnya akan dijadikan bahan ejekan. Akan tetapi Gan Lopek adalah seorang sakti yang aneh. Memang dalam hal ilmu sastra, biarpun pernah ia mempelajarinya, pengetahuannya tidaklah begitu mendalam seperti pengetahuannya tentang seni lukis. Namun ia memiliki kelebihan yang sering kali menguntungkan dirinya, yaitu di samping ilmu kepandaiannya yang tinggi, ia juga pandai sekali berkelakar dan pandai pula bicara. Dengan tiga ilmunya ini, di samping ilmu-ilmu yang lain, yaitu ilmu silat, ilmu seni lukis dan melawak, biasanya ia dapat menyelamatkan diri daripada ancaman bahaya. Kini menghadapi tantangan Suma Boan, tidak ada jalan lain baginya selain menerimanya. Menolak berarti kalah dan mengorbankan namanya sebagai pecundang, karena tentu seluruh dunia akan segera mendengar betapa Empek Gan yang terkenal pandai itu sekarang mati kutu terhadap Suma Boan. Hoha, omonganmu lebih jahat daripada kentut. Terlalu keras dan bau. Bocah macam engkau ini menantang tua bangka macam aku mengadu kepandaian tentang sastra dan sajak. Hoho, biar semua gurumu kau panggil ke sini, aku tidak takut menghadapi mereka. Kau ini apa? Kutanggung menulis pun belum jelas. Apalagi merangkai kata-kata dalam kalimat atau sajak, pasti belum becus. Berani aku mempertaruhkan kepalaku yang lapuk ini kalau kau mampu merangkai 4 buah huruf yang kupilih menjadi sebaris kalimat yang mempunyai arti dan mengandung kebenaran. Hayo, berani tidak kau? Suma Boan bukanlah seorang pemuda bodoh. Pengertiannya tentang sastra dan sajak, sungguh pun belum boleh dibandingkan dengan sastrawan-sastrawan dan para penyair, namun ia yakin takkan kalah oleh Empek Gan ini. Apalagi merangkai 4 buah huruf saja menjadi sebaris kalimat, apa sukarnya? 4 buah huruf itu kalau diatur bergiliran letaknya, diubah-ubah, dapat menjadi 24 baris kalimat yang berlainan. Apakah sukarnya memilih di antara 24 baris kalimat itu yang merupakan kalimat paling berarti dan mengandung kebenaran? Segera ia menjura kepada Beng Kau Cu dan Raja Nan Chao sambil berkata, mohon maaf sebanyaknya, terpaksa hamba melayani kakek buta huruf yang pura-pura pintar ini. Setelah Raja dan Ketua Beng Kau yang juga amat tertarik ingin menyaksikan pertandingan yang lucu dan tidak berbahaya ini mengangguk tanda setuju, Suma Boan lalu menoleh ke arah para tamu dan berkata nyaring, mohon Cuwi sekalian sudi menjadi saksi.
Gan Lopek yang terhormat ini mempertaruhkan kepalanya kalau Xiao dapat merangkai 4 buah huruf yang ia pilih menjadi sebaris kalimat yang mempunyai arti dan mengandung kebenaran. Bukankah begitu, Gan Lopek? Betul, betul. Gan Lopek mengangguk-angguk. Kalau kau betul dapat dan kalimat itu oleh hadirin dianggap mengandung arti dan kebenaran, aku akan menyerahkan kepalaku agar kau pakai dalam sembahyangan roh leluhurmu. Gan Lopek, mulailah. Keluarkan 4 buah hurufmu itu yang merupakan 4 buah kata-kata. Sumaboan menantang, hening di tempat yang tadinya ramai itu. Tidak terdengar sedikit pun suara berisik. Suasana menjadi tegang karena semua orang, tiada kecuali, memasang telinga untuk mendengarkan baik-baik apakah 4 buah kata-kata yang akan dikeluarkan oleh Gan Lopek. Juga Suling Emas, sebagai seorang ahli dalam hal bu dan bun atau silat dan sastra, memandang penuh perhatian. Lin Lin merasa geli menyaksikan tingkah pola dan sepak terjang Gan Lopek, akan tetapi juga agak khawatir karena ia pun merasa sangsi apakah kakek ini betul-betul akan dapat menandingi Sumaboan dalam hal ilmu sastra. Karena keadaan yang hening itu, suara Gan Lopek terdengar lantang ketika ia berkata, "Bocah si Suma, enak saja kau mau menipu orang tua. Aku sudah mempertaruhkan kepalaku jika kau bisa memenuhi syaratku tadi, akan tetapi apa taruhanmu kalau kau kalah?" Sumaboan tersenyum mengejek. Kakek si Gan, semua orang terhormat yang hadir di sini mendengar belaka bahwa kau sendirilah yang menjanjikan kepalamu, bukan aku yang minta. Akan tetapi, kalau sampai aku tidak bisa merangkai 4 buah kata-katamu menjadi kalimat yang berarti dan benar, biarlah aku mengangkat kau sebagai guru. Hoha, boleh, akan tetapi aku sangsi apakah aku akan cukup sabar mempunyai murid sastra yang tolol seperti engkau. Nah, buka telingamu baik-baik, Sumaboan, dan juga hadirin yang menjadi saksi. Huruf pertama yang kupilih adalah huruf tahi. Pecah suara ketawa di sana-sini, bahkan ada yang terkekeh-kekeh. Akan tetapi banyak pula, terutama mereka yang mengerti tentang ilmu sastra, mengerutkan kening. Kakek si Gan ini benar-benar berani mati, di depan begitu banyaknya tokoh Kang Ou yang terhormat dan terhitung tokoh kelas atasan, berani main-main sampai begitu hebat. Semua ahli sastra itu tahu belaka bahwa huruf yang artinya kotor ini tak mungkin dirangkai menjadi sajak. Orang gila saja yang dapat memasukkan kata-kata tahi ke dalam sebuah sajak, tentu menjadi sajak orang gila. Akan tetapi Sumaboan tidak tampak khawatir. Dia cerdik dan dia sudah berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan, maklum bahwa kakek ini mempunyai banyak tipu muslihat dan akal. Biarpun ia sendiri takkan mampu merangkai huruf yang kotor ini ke dalam sajak, namun masih tidak sukar untuk menggunakan huruf ini untuk melengkapi sebuah kalimat. Setelah suara ketawa mereda, Gan Lopek mengangkat tangan kanan, memperlihatkan 2 buah jari tangan. Sekarang huruf nomor 2, yaitu huruf makan. Kembali orang-orang pada tertawa. Gila benar kakek ini, masa merangkai huruf tahi dengan huruf makan? Satu-satunya rangkaian yang berarti hanya makan tahi. Benar-benar orang sinting dia. Juga Raja Nancao tersenyum-senyum tapi keningnya berkerut, seperti halnya Beng Koucu dan yang lain-lain, karena mereka sendiri merasakan keanehan Empek Gan ini. Hanya Sumaboan yang nampak tenang-tenang saja, akan tetapi diam-diam otaknya dikerjakan. Setelah menanti sebentar, Empek Gan lalu berkata lantang, huruf nomor 3 adalah kuda dan huruf nomor 4 adalah harimau. Nah, bocah si Suma, sekarang kau putar-putarlah otakmu, kau rangkai 4 huruf itu menjadi sajak atau kalimat yang berarti dan mengandung kebenaran. Aku tunggu sampai kau menyatakan tidak sanggup, lalu berlutut di depan kakiku, mengangkat aku sebagai gurumu. Itu pun kalau aku mau menerimamu, hoho. Sumaboan tidak mempedulikan kelakar ini karena ia sudah memutar otak dan memikir-mikir. Ujian atau teka-teki yang gila, pikirnya. Keempat huruf itu adalah tahi makan kuda harimau yang harus dirangkai menjadi kalimat. Biarpun dapat dibolak-balik sampai 24 macam kalimat, namun agaknya hanya ada 2 macam kalimat yang berarti, yaitu pertama adalah kuda makan tahi harimau atau harimau makan tahi kuda. Selain 2 ini, kalimat-kalimat lain tidak ada artinya. Alangkah mudahnya, benar-benar kakek goblok yang miring otaknya. Belum sampai 5 menit ia berpikir, ia sudah membolak-balik 4 huruf itu menjadi 24 kalimat dan hanya 2 itulah yang ada artinya. Haha. Empek Gan, kau benar-benar mencari mampus. Nah, siaplah untuk menyerahkan kepalamu karena aku sudah dapat menjawabnya, seru Sumaboan dan para tamu menjadi berisik karena mereka itu pun masing-masing ikut pula mencari jawabannya. Empek Gan mengangkat kedua tangannya ke atas dan berseru. Harap hadirin jangan berisik,
Suaranya perlahan saja, akan tetapi gemanya berdengung di ruangan itu, membuat semua orang kaget dan diam. Para Lo Qianwei atau orang tua jagoan yang hadir di situ diam-diam mengangguk-angguk. Betapapun gila dan tololnya Empek Gan dalam ilmu sastra, akan tetapi dalam ilmu silat agaknya merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Suaranya yang disertai tenaga hikang tadi saja sudah membuktikan kelihayannya. Harap Cui sekalian dengarkan jawaban orang muda ini sebagai saksi. Nah, bocah, bagaimana jawabanmu? Dengan suara nyaring Suma Boan menjawab, Empek Gan, 4 huruf yang kau ajukan itu amatlah sederhana dan dari 4 huruf itu aku dapat merangkai menjadi 24 macam kalimat. Semua orang yang hadir mengangguk-anggukkan kepala karena banyak di antara mereka yang berpikir demikian pula. Agaknya pemuda pangeran di utara ini akan menang, pikir mereka. Akan tetapi di antara yang 24 macam kalimat, hanya ada 2 yang berarti, maka jawaban pertanyaanmu itu tentulah salah satu di antara yang 2 ini. Pertama adalah harimau makan tahi kuda. Hening di ruangan itu karena semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, maka kini suara ketawa Empek Gan terdengar lantang memenuhi ruangan. Hahaha, kau benar-benar lucu. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah kuda makan tahi harimau. Kini Empek Gan terpingkal-pingkal tertawa sambil memegangi perutnya. Hahaha, siapa pernah mendengar ada harimau makan tahi kuda? Dan ada kuda makan tahi harimau? Hahaha. Suma Boan, agaknya yang suka makan tahi harimau adalah kudamu itu. Ia menudingkan telunjuknya ke arah gambar kuda sumbangan Suma Boan tadi. Dan yang dimakan adalah tahi harimauku, kalau bukan kudamu mana suka makan tahi harimau? Hahaha, Empek Gan tidak perlu semua lelucon ini, teriak Suma Boan. Sudah jelas jawabanku betul, dan kau kalah. Semua yang hadir menjadi saksi. Empek Gan menyusut air matanya. Begitu keras ia tertawa sampai keluar air matanya. Apa kau bilang? Betul. Bocah, kau benar-benar melanggar aturan. Tadi sudah kukatakan bahwa 4 buah huruf itu harus dirangkai merupakan kalimat yang berarti dan mengandung kebenaran. Rangkaian kalimatmu itu biarpun kedua-keduanya ada artinya akan tetapi semua bohong, tidak benar sama sekali karena di dunia ini tidak ada kuda makan tahi harimau atau harimau makan tahi kuda. Hayo, di antara yang hadir siapa bisa bilang bahwa 2 kalimat itu mengandung kebenaran? Empek Gan menoleh ke arah para hadirin dan kembali terdengar suara berisik karena para tamu itu saling bicara untuk mempersoalkan benar salahnya jawaban Suma Boan itu. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring, jawaban itu bohong. Demikian nyaring tapi merdu suara ini sehingga semua orang berhenti bicara dan memandang. Kiranya Lin Lin yang berdiri dan menggerak-gerakkan tangan kanan ke atas minta perhatian. Sekali lagi ia berkata, suaranya merdu tapi nyaring sekali. Jawaban Suma Boan itu bohong semua. Kuda makanannya rumput, bukan tahi harimau, sedangkan harimau makanannya daging mentah, bukan tahi kuda. Siapa yang setuju, harap angkat telunjuk ke atas seperti saya ini. Dengan wajah berseri dan bibir tersenyum manis, Lin Lin mengangkat telunjuk kanannya ke atas. Serentak semua tamu, sebagian besar, mengangkat tangan ke atas. Malah ada orang-orang muda yang mengangkat kedua tangan ke atas sambil berteriak-teriak gembira, betul. Ucapan Nona betul, memang sesungguhnya, siapa tidak tertarik melihat darah remaja yang jelita itu dengan jenaka bicara seperti itu dan mengajak mereka mendukung pernyataannya bahwa Suma Boan tidak benar dalam jawabannya? Apa pula kalau dipikir bahwa memang sesungguhnya, 2 kalimat itu biarpun ada artinya, namun memang tidak benar. Empek Gan berkata lagi setelah semua orang diam, nah, Suma Boan. Jelas bahwa kau yang kalah, karena jawabanmu tidak betul. Hayo kau berlutut dan mengangkat aku sebagai guru, tentu saja kalau aku mau menerimamu. Kita lihat saja nanti, Suma Boan melotot ke arah Lin Ling, kemudian ia merengut dan menjawab. Empek Gan, kau orang tua penuh tipu muslihat. Kau kira aku mudah kau tipu begitu saja? Terus terang saja kukatakan bahwa dari 4 hurufmu itu, tak mungkin merangkai kalimat yang mengandung arti dan juga mengandung kebenaran. Aku tidak mau menerima kalah kalau kau sendiri belum memberi jawabannya. Tentu saja kalau kau bisa mengemukakan pertanyaan yang tak dapat dijawab, aku pun bisa. Misalnya, berapa banyaknya ikan di laut? Wah, pertanyaan begitu saja, apa sukarnya? Aku bisa menjawab, ada 5 juta kurang 1 banyaknya ikan di laut. Hayo, mau apa kau? Tidak percaya? Boleh kau menyelam dan hitung sendiri. Meledak suara orang tertawa mendengar ucapan ini, dan wajah Suma Boan makin merah. Empek Gan, kau belum menjawab.
Hayo kau rangkai kalimat dari 4 hurufmu itu sendiri. Kalau kau bisa melakukannya, baru aku mengaku kalah. Tidak saja aku mengangkatmu sebagai guru, malah aku mau menyerahkan kepalaku kepadamu. Saking marahnya, Suma Boan mengeluarkan ucapan ini. Akan tetapi bukan semata-mata karena marahnya, melainkan karena ia yakin bahwa kakek itu pun takkan mungkin merangkai kalimat yang berarti dan benar. Kembali keadaan hening. Semua orang memasang telinga baik-baik, ingin mendengarkan jawaban Empek Gan. Tak seorang pun di situ merasa sanggup untuk menjawab, bahkan suling emas sendiri tampak berbisik-bisik kepada Beng Kaucu yang mengerutkan kening dan menggeleng-geleng kepala. Raja Nanchao juga menggeleng-geleng kepala sambil mengangkat pundak, tanda bahwa dia sendiri sebagai seorang jagoan sastra tidak sanggup pula. Betulkah? Dengar baik-baik kau, bocah ingusan. Juga para hadirin harap sudi mendengarkan penuh perhatian. Dari 4 buah huruf itu aku dapat merangkai sebuah kalimat yang berarti dan juga yang mengandung kebenaran 1000%. Kalimat itu berbunyi begini. Ia sengaja berhenti sebentar sehingga semua mata memandang ke arah bibirnya dan semua telinga memasang baik-baik, bahkan orang-orang itu tidak berani bernapas terlalu keras, takut mengganggu pendengaran. Harimau makan kuda. Akhirnya Empek Gan berkata lantang, tentu saja harimauku itu dan yang dimakan kuda bocah ini, hahaha. Ia berpaling kepada Suma Boan. Nah, apanya yang salah dengan kalimat itu? Harimau makan kuda, artinya sudah betul. Juga kenyataannya begitu, harimau memang suka makan binatang-binatang lemah, termasuk kuda. Tidak betul, Suma Boan berteriak-teriak marah sampai suaranya serak. Belum lengkap itu, huruf tahi belum dimasukkan. Sudah betul, kata Empek Gan. Harimau makan kuda. Nah, tidak betulkah itu? Tahinya bagaimana? Tahinya kau tinggalkan? Orang-orang berteriak-teriak. Ya, tahinya bagaimana? Suma Boan mendengar banyak orang mendukungnya, tertawa-tawa dan berteriak-teriak mengejek. Empek Gan orang tua tolol. Harimau makan kuda memang berarti dan benar, akan tetapi tahinya kau lupakan. Tahinya bagaimana? Empek Gan tertawa. Cuy sekalian dengarlah. Dia bertanya tentang tahi. Wah, dia ini, Suma Boan, di sini untuk apa? Harimauku makan kudanya. Adapun tahinya, ku berikan kepadamu. Suma Boan, kau makanlah, itu bagianmu. Sejenak hening, banyak mata terbelalak. Kemudian bagaikan mendapat komando, meledaklah suara ketawa memenuhi ruangan itu. Lin Lin terpingkal-pingkal sampai jatuh terguling dari bangku, memegangi perutnya dan terus tertawa. Sungguh tidak ada yang mengira bahwa akan begitulah jawaban Empek Gan. Suasana yang tadinya tegang, perhatian yang dicurahkan sepenuhnya, pada akhirnya hanya akan dihancurkan oleh sebuah kelakar yang sungguh-sungguh tidak nyaman rasanya bagi telinga yang bersangkutan. Ini bukanlah semata-mata lelucon, melainkan suatu kesengajaan yang dimaksudkan untuk mempermainkan Suma Boan. Tidaklah aneh kalau Suma Boan berdiri dengan muka pucat, kemudian merah sampai hampir hitam, tubuhnya bergoyang-goyang hampir tak kuat ia menahan kemarahannya. Suara ketawa yang memenuhi ruangan itu seakan-akan merupakan ribuan mata pedang yang menusuk-nusuk jantungnya. Saking tak dapat menahan kemarahannya lagi, Suma Boan menerjang Empek Gan dengan pedangnya. Hebat serangan ini, karena Empek Gan sedang tertawa-tawa sambil memandang ke atas, memegangi perutnya yang bundar kecil. Sedangkan penyerangan itu merupakan jurus berbahaya, pedang meluncur lurus mengarah dada dan melihat kedudukan kedua kaki pemuda itu, jelas bahwa jurus ini dapat segera diubah menjadi jurus apa saja, disesuaikan dengan cara kakek itu menghadapi jurus pertama. Orang-orang yang menyaksikan kedahsyatan serangan ini, menahan napas, apalagi kakek itu enak-enak saja seperti tidak melihat datangnya pedang yang siap mencongkel pergi nyawanya dari badan. Mendadak kakek itu membalikkan tubuhnya, membelakangi Suma Boan dan memandang ke arah Lin Lin. Alisnya bergerak-gerak dan matanya dipicingkan sebelah melihat Lin Lin tertawa-tawa terpingkal-pingkal. Nona, jangan terlalu keras ketawa, perutmu bisa kaku nanti. Apakah kau sudah melihat tukang sate itu datang ke sini? Lin Lin yang tadinya tertawa geli, kini memandang terbelalak. Tidak hanya Lin Lin, juga banyak tokoh-tokoh persilatan yang berada di situ memandang heran dan tak mengerti. Kakek ini membelakangi Suma Boan, pantatnya megal-megol seperti bebek berjalan, tanpa menggeser kaki hanya tubuh belakang itu saja yang menonjol ke kanan-kiri, cepat dan lucu sekali. Dan hanya dengan gerakan ini saja, pedang di tangan Suma Boan tak pernah mengenai sasarannya. Mula-mula Lin Lin merasa ngeri menyaksikan pedang itu berkelebatan di sekeliling pantat Empek Gan. Sedikit saja menyerempet tentu akan merobek daging mengiris kulit daging kelebihan di belakang itu.
Akan tetapi melihat cara Empek Gan mengegal-egolkan pantatnya secara lucu sekali, kembali Lin Lin tertawa. Juga orang-orang mulai tertawa lagi. Hai Hik, pantas saja Liong Toako juga megal-megol kalau main pedang. Lin Lin berkata sambil memukul-mukul lengan suling emas saking geli hatinya. Suling emas juga tersenyum dan mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa justru gerakan itulah yang menjadi keistimewaan ilmu silat Empek Gan ketika kakek ini dahulu merantau dan bertempat tinggal di sebuah pulau di sebelah selatan. Penduduk asli pulau ini suka sekali akan tari-tarian, memiliki tari-tarian khas yang aneh dan juga menarik serta lucu karena semua penari, laki-laki maupun perempuan, dalam menari selalu menggerak-gerakkan tubuh belakang mereka atau seperti tari hula-hula. Dan tari-tarian inilah yang dijadikan dasar keanehan ilmu silat yang diciptakan Empek Gan, karena dia sendiri pun menjadi pecandu tari-tarian itu. Sementara itu, ilmu silatnya hanya bisa dilakukan dengan sempurna kalau disertai pantat megal-megol. Sumaboan penasaran bukan main. Sudah 7 kali ia menikam dan menabas, namun selalu makan angin belaka. Tiba-tiba Empek Gan tertawa dan mundur, entah bagaimana, tahu-tahu Sumaboan tak dapat mengelak lagi di bentur pantat Empek Gan sehingga ia terlempar sampai 5 meter lebih. Luar biasa sekali, ho, manusia si Gan. Apakah di sini kau mau memamerkan diri? Tiba-tiba terdengar suara nyaring menggetarkan anak telinga, biarpun suara itu parau dan tak enak didengar. Heh, It Gan Kai Ong, bukan aku memamerkan diri, melainkan bocah ini tak dapat menjaga baik nama gurunya. Hehehe, kata Empek Gan sambil memandang ke arah It Gan Kai Ong yang masih duduk di deretan bangku bagian kaum kehormatan. Melihat bahwa suasana menjadi tegang, Beng Kau Chu Liu Mo memberi tanda dengan tongkatnya. Segera Kau Bian Cincin yang mewakili suhengnya, melangkah maju dan menjura sambil berkata, Kau Chu mengharapkan dengan hormat agar keributan ini diakhiri untuk memberi kesempatan kepada tamu lain, tak lupa sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Gan Si Chu dan Suma Kong Chu atas ucapan selamat. Empek Gan menyengir sambil memandang ke arah It Gan Kai Ong yang membalas dengan pandangan mengejek. Dengan langkah gontai dan pantat tetap megal-megol, Empek Gan lalu melangkah maju menghampiri Lin Lin, lalu tertawa. Wah, kau jempol sekali, kakek cebol. Lin Lin menyambutnya dengan tertawa pula. Pantas Laibok Liong Toako kalau bersilat selalu megal-megol, kiranya gurunya pun begitu. Kakek gagah, apakah ilmu silatmu itu namanya ilmu silat bebek melenggang? Empek Gan tertawa senang karena banyak tamu yang mendengar ini ikut tertawa. Dasar berjiwa badut, kalau ada orang mentertawakan kelucuannya, kakek ini merasa girang dan puas sekali. Sementara itu, para tamu lain yang tadi sudah menanti-nanti tidak sabar karena mereka terhalang oleh keributan sehingga mereka tiada kesempatan memberi selamat dan sumbangan, kini mulai melangkah maju, menghampiri tempat duduk Beng Kau Chu dan Raja Nancao. Antrian tamu itu cukup panjang dan para tamu yang sudah duduk merasa jemu menyaksikan upacara itu, mereka bercakap-cakap dengan teman masing-masing sambil mengganyang hidangan yang berada di atas meja.